suara benda yang sangat besar gitu jatuh ke bumi. Boom! Seperti itu. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu cerita ya. Ini adalah cerita misteri kalau gua bilang. Karena kenapa gua bilang misteri? Gua nggak berani menyimpulkan kisah ini benar terjadi atau tidak. Tapi kalau berdasarkan bukti dan saksi yang ada, kisah ini adalah benar-benar kisah nyata. Nanti akan gua tunjukin ya saksi dan buktinya kenapa disebut kisah nyata. Tapi sebelumnya guys, kalian subscribe dulu channel gua ya dan share sebanyak-banyaknya biar gua semangat. Oke guys, thank you. Oke, kita lanjut ya. Kisah ini tentang sebuah dusun yang bernama Dusun Legetang. Dusun ini berada di Jawa Tengah, di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Jadi kalau dari tempat pariwisata Dieng itu jaraknya sekitar 2 kilometeran. Desa ini adalah desa yang hilang. Desa yang tiba-tiba mati, lumpuh secara tiba-tiba. Ceritanya adalah, jadi desa ini waktu itu sangat terkenal dengan desa yang sangat makmur. Penduduknya rata-rata kaya. Kenapa? Karena hasil bumi di desa tersebut atau di Dusun Legetang ini itu berbeda dengan hasil yang didapat oleh desa sekitarnya. Itu kalau misalnya tempat lain tidak musim panen gitu, di Dusun Legetang ini bisa musim panen. Dan gak hanya panen aja ya, itu bisa berlimpah, hasilnya sungguh luar biasa. Makanya kehidupan masyarakat Dusun Legetang pada waktu itu sangat di atas rata-rata gitu kalau dibandingkan oleh desa-desa di sekitarnya. Hingga akhirnya penduduk dari Dusun Legetang ini itu menjadi bahagia, mungkin apa ya, happy ya, terlalu happy, terlalu percaya diri dengan hasil perekonomian mereka gitu loh. Hingga mereka mensyukurinya dengan cara berpesta pora hampir setiap malam. Kegemaran mereka itu menyelenggarakan budaya lengger ya. Budaya lengger itu adalah tarian yang dibawakan oleh wanita-wanita gitu. Dan dalam melaksanakan kegembiraan itu, mereka banyak melakukan berbagai maksiat. Maksiatnya itu parah guys. Jadi bukan hanya mabuk-mabukan, tapi mereka juga melakukan berbagai perzinahan. Perzinahan itu lebih parahnya lagi, dilakukan banyak hubungan incest antara keluarga mereka sendiri, antara ibu dan anak, antara bapak dan anak kandung. Dan hal tersebut, pesta ini ya, itu dilakukan hampir setiap hari. Biasanya itu dilakukan di rumahnya kepala desa ya. Kepala desa Dusun Legetang itu pada saat itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Rana. Dia mempunyai beberapa orang istri. Nah, waktu berlalu dengan diiringi oleh kemaksiatan dan kesesatan kelakuan desa Legetang. Sampai pada tanggal 16 April tahun 1955. Ada satu peristiwa terjadi pada tanggal tersebut. Pada saat itu seperti biasa, masyarakat Legetang sedang menyelenggarakan pesta pora. Mereka sedang menyelenggarakan pesta tarian lengger. Mereka sedang menyelenggarakan mabuk bersama, berhubungan zina bersama, incest di mana-mana, nggak karu-karuan. Hingga itu berlangsung sampai turunnya hujan. Hari mulai malam, hujan turun sangat lebat. Wah, setelah berjam-jam kemudian hujan pun mulai mereda. Waktu udah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba di kegelapan malam di hari itu terdengar suara
dentuman yang maha dahsyat. Jadi suara ini sepertinya bukan suara dentuman ini ya, ledakan dari gunung. Tapi ini adalah lebih mirip dengan suara benda yang sangat besar gitu jatuh ke bumi. Boom! Kalau suara ledakan gunung berapi kan beda ya. Duar, duar seperti itu. Dan suara ini tidak diiringi dengan cahaya gitu. Istilahnya kalau misalnya gunung berapi kan ada lava, ada letusan cahaya gitu kan, warna merah terang. Kalau ini enggak. Pada saat itu keadaan tetap gelap gulita. Tapi ada suara dentuman tersebut yang menyeramkan. Dan dentuman tersebut hanya terjadi satu kali. Jadi memang suara dentuman ini itu diceritakan oleh salah satu saksi mata yang masih hidup sampai saat ini, namanya Pak Suhuri ya. Dan saksi matanya itu tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa saksi mata. Mereka menceritakan pada tanggal 16 April tahun 1955 jam 11 malam itu suara dentuman terdengar sangat keras dan keadaan tetap gelap gulita. Mereka tidak bisa memperkirakan ini suara apa gitu. Karena kalau suara yang gue bilang tadi ya, kalau gunung kan pasti ada cahaya, ini enggak. Hingga orang-orang ini pun akhirnya berlarian masuk ke dalam rumah. Mereka tadinya penasaran mau menyelidiki gitu ya, tapi karena bekas hujan dan jalanan sangat becek, mereka kesulitan. Akhirnya mereka pun memilih untuk bersembunyi di dalam rumah. Dusun atau desa sekitar desa Legetang itu semua bersembunyi pada malam itu di dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar satupun. Warga pada saat itu beraninya hanya mengintip dari balik jendela mereka. Cuman sama sekali nggak ada yang dapat dilihat gitu loh. Karena sangat gelap dan hujan turun rintik-rintik. Kebetulan memang pada saat itu juga tidak ada bulan ya, otomatis kan karena hujan dan mendung gitu kan, bulan pasti tertutup gitu. Keadaan mencekam ini terus berlangsung hingga keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 April tahun 1955 ya. Di saat itulah penduduk sekitar dari Legetang ini mulai berani keluar dari rumah mereka. Begitu mereka keluar dan memandang ke depan, mereka melihat itu yang namanya Gunung Pengamun-amun kroak. Jadi kayak bekas longsor gitu ya. Tapi menurut saksi pada saat itu tuh bukan bekas longsoran, karena lebih cenderung dikroak gitu loh. Jadi hilang sebagian gunung itu. Memang sebelumnya sampai 70 hari sebelum peristiwa itu ya, ada beberapa orang yang bilang bahwa Gunung Pengamun-amun ini berbahaya gitu. Dia kan orang penggembala kambing, orang yang suka cari kayu bakar di Gunung Pengamun-amun itu. Mereka melihat ada retakan-retakan panjang di tanah dari Gunung Pengamun-amun ini. Cuman hal tersebut diabaikan oleh orang-orang gitu kan. Mereka pikir biasa aja, retakan apa gitu kan, belum berpikir yang enggak gitu. Dan itu dikaitkan oleh kroaknya Gunung Pengamun-amun ini. Itu peristiwa pertama yang mereka lihat pada pagi hari. Kemudian mereka melihat lagi satu peristiwa yang sangat menakjubkan, sangat gak masuk akal dan sangat luar biasa, yaitu hilangnya Dusun Legetang. Dusun Legetang hilang gitu, mereka nggak ada dusunnya itu. Di dusun itu yang ada hanyalah gundukan tanah. Jadi dusun itu seolah-olah udah rata dengan tanah, dan tidak hanya rata, sudah berupa gundukan. Jadi kalau dilihat dari tanda-tanda yang ada, sepertinya longsoran Gunung Pengamun-amun ini menimpa Dusun Legetang gitu. Cuman anehnya, ini ada keanehan. Ini kenapa gua sebut misteri di awal ya. Karena begini, jarak antara Dusun Legetang dengan Gunung Pengamun-amun ini itu dipisahkan dengan lembah atau jurang dan
sungai yang lebar. Jadi misalnya kalau memang pada saat itu Gunung Pengamun-Amun ini longsor, itu pasti longsornya ke lereng dong, ke lembah, ke jurang kan, pasti ke bawah gitu. Dan bila jurang ini pun penuh karena longsoran itu, tertahan oleh sungai yang sangat lebar. Jadi tidak mungkin dusun Legetang ini bisa semua tanah gunung ini namplok ke dusun Legetang, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Dan anehnya lagi, antara dusun Legetang dan Gunung Pengamun-Amun itu tidak ada tanda-tanda longsoran sama sekali. Kalau dipikir secara logika ya, dengan melihat kejadian yang ada di lapangan itu, harusnya tanah longsoran dari Gunung Pengamun-Amun ini terangkat dan terbang melewati sungai dan jurang, kemudian dijatuhkan ke dusun Legetang. Seperti itu. Itu kalau dilihat dari tanda-tanda yang ada gitu. Dan ini memang sampai saat ini jadi misteri ya. Ada sebagian orang yang menganggapnya ini hanyalah kisah rakyat, hanyalah hoak seperti itu. Tapi ada saksi, dan nggak hanya satu gitu, ada beberapa saksi yang membenarkan hal tersebut. Dan lebih meyakinkannya lagi ya, di situ telah dibangun sebuah tugu setinggi 10 meter. Tulisannya adalah bahwa telah terjadi peristiwa menyeramkan ya di daerah itu yang mengakibatkan tewas total 351 orang. Di mana 332 itu adalah penduduk asli dusun Legetang, sedangkan 19 sisanya adalah tamu yang berkunjung ke dusun Legetang. Seluruh penduduk dusun Legetang habis dan hanya menyisakan satu orang wanita. Wanita ini adalah istri dari kepala dusun Legetang yang bernama Rana tadi. Jadi pada saat kejadian tersebut, cewek ini ya atau istrinya kepala dusun ini sedang pergi keluar desa hingga dia selamat dari peristiwa tersebut. Hingga sampai saat ini area dusun Legetang ini dikit demi sedikit digarap oleh para penduduk sekitar. Mereka mulai menanami tembakau, menanami kobis, sampai di situ juga ada pemakaman umum. Di situ juga ditemukan ada semacam bongkahan yang tertutup tanaman gitu. Emang bongkahannya rada aneh sih, rada unik. Mereka menyebut bahwa bongkahan tersebut adalah pucuk Gunung Pengamun-Amun yang longsor gitu. Jadi masih utuh bruk menimpa dusun Legetang. Nah, longsoran itu kan mengerucut gini. Pucuknya itu adalah benda itu gitu. Memang misteri dari dusun Legetang ini sangat aneh ya, dan secara logika nggak masuk akal kalau gua bilang. Meskipun di situ ada saksi hidup lagi ya, dan ada tugu yang menyebutkan peristiwa tersebut, tetap aja ini kurang bisa diterima secara logika gitu. Karena kan ya lokasi dari dusun Legetangnya itu loh, itu jauh gitu ya, ada lembah, ada sungai gitu. Dan antara dusun dan gunung kenapa nggak ada bekas-bekas longsoran sama sekali, bersih. Tahu-tahu numplek aja ke dusun Legetang. Mungkin ini ada apa ya, gua nggak berani nyimpulin apa-apa guys, sumpah. Soal misteri ini gua serahin ke kalian. Coba kalian tulis di komentar pendapat kalian, apa sebenarnya yang terjadi dengan dusun Legetang ini. Mungkin segitu dulu ya kisah dari gua, semoga bisa menghibur kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.